Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan terkait dengan tugas pembiayaan pembangunan, yaitu tentang anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, di mana kami beranggotakan saya sendiri Reja Taufikur Rahman, NPM 100703201154. Dengan saya Kanzani Tami dengan NPM 100703200099. Dengan saya sendiri Raden Diva Erlanda dengan nomor NPM 1007032038. Dalam tugas kali ini ada muatan pembahasannya. Yang pertama ada pengertian konsep dasar dan landasan peraturan perundangan. Yang kedua, prinsip-prinsip dalam pembiayaan. Yang ketiga, struktur atau bentuk pembiayaan. Yang keempat, model pembiayaan dan pentahapannya. Yang kelima, permasalahan yang sering muncul dalam topik. Yang keenam, contoh salah satu kasusnya. Pendapatan belanja daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disediakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun mulai dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Anggaran belanja digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah. Fungsi APBD itu berupa fungsi otorisasi, fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Kemudian dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan di daerah dan pembuatan APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dan Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban keuangan daerah dan serta tata cara pengawasan penyusunan dan perhitungan APBD. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada seluruh masyarakat. Dalam konteks belanja, pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan: 1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai. 2. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga kesatuan yang rasional. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: yang pertama, pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, yang kedua, dana perimbangan, yang ketiga, lain-lain pendapatan, yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan daerah menurut Kemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Model pembiayaan pembangunan APBD termasuk dalam pola pendanaan yang berasal dari pemerintah daerah. Pedoman penyusunan anggaran tercantum pada Kemendagri Nomor 26 Tahun 2006 yang berisikan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah. Kemudian prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran yang bersangkutan, teknis penyusunan APBD, hal khusus lainnya. Dengan proses perencanaan penyusunan APBD mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, penyusunan rancangan perda APBD, dan penetapan APBD. Dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama RPJPD untuk periode 20 tahun, RPJM untuk periode 5 tahun, dan RKPD merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari Renstra SKPD untuk periode 5 tahun, Renja SKPD rencana kerja tahunan SKPD. Masalah APBD bukanlah hal baru, melainkan masalah yang sudah sering muncul bertahun-tahun dan masih sering berulang. Selain penggunaan yang sering dianggap tidak tepat sasaran, alokasi yang berlebihan, dan APBD yang banyak diperlihatkan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor penyebab terlambatnya penyusunan APBD yaitu: 1. Perda pembentukan APBD yang belum ditetapkan, 2. Dana bagi hasil dari provinsi yang terlambat, 3. Kualitas RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD yang belum optimal, 4. Adanya intervensi saat proses penyusunan perencanaan, 5. Koordinasi antara SKPD yang masih lemah, 6. SDM yang kurang kompeten dalam manajemen perencanaan dan penganggaran, 7. Faktor teamwork dan komitmen, 8. Intervensi hak budget DPRD terlalu kuat, yang ke-9 terakhir SDM evaluasi anggaran pada pemerintah provinsi. Kabupaten Jelebong merupakan salah satu kasus daerah yang tergolong mengalami keterlambatan dalam menyusun APBD, khususnya APBD untuk tahun 2008 hingga 2010. Selain banyaknya daerah yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD, adanya keterlambatan APBD dapat memberikan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program tersebut berasal dari APBD. Program yang terlambat
dilaksanakan dapat berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat. Keterlambatan penyusunan APBD di Kabupaten Rejang Lebong disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak selaras dan lebih mengarah pada keagenan. Yang kedua, faktor latar belakang pendidikan. Yang ketiga, indikator kinerja. Yang keempat, faktor komitmen. Yang kelima, faktor penyusunan APBD merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penyusunan APBD baik dari kalangan eksekutif dan maupun legislatif. Kesimpulan untuk mengatasi keterlambatan penyusunan APBD di wilayah Rejang Lebong yaitu yang pertama, pada tahapan penyusunan APBD selanjutnya membina hubungan yang harmonis dan bersinergi antara eksekutif maupun legislatif perlu dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Yang kedua, kompetensi dan keahlian SDM harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD dalam kegiatan lainnya. Yang ketiga, selain berdasarkan pada pendidikan formal yang sesuai dengan tugas dan kegiatan yang dilakukan, cara lainnya adalah perlunya peran pendidikan informal ditingkatkan lagi sehubungan dengan pelaksanaan penganggaran daerah. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang telah teridentifikasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak eksekutif maupun legislatif untuk merancang solusi penyelesaian terhadap permasalahan keterlambatan penyusunan APBD di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.